Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmatnya juga segala nikmatnya kita masih dapat bersilaturahim, bertatap maya ya, tidak, walaupun belum bisa bertatap muka tetapi kita insya Allah bisa terjalin silaturahim melalui Zoom meeting kali ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, juga rekan-rekan staf usaha. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah tidak terasa kita sudah mulai masuk menapaki tahun pelajaran 2021-2022. Memang di awal tahun ajaran ini kita masih belum bisa lepas dari kondisi pandemi COVID-19 ya, sehingga hal ini juga berpengaruh kepada kondisi pembelajaran dan situasi di sekolah kita. Namun tentunya hal ini seyogianya tidak menjadi kendala bagi kita karena kita tetap dituntut harus bisa melaksanakan tugas-tugas seperti sedia kala, namun mungkin dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Tetapi karena itu dengan kemajuan teknologi diharapkan segala komunikasi dan juga informasi masih bisa kita laksanakan, termasuk kemarin kita sudah mencoba belajar bersama untuk mempersiapkan pelaksanaan KBM di tahun ajaran 2001-2022. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita di awal hari tahun ajaran 2001-2022 seyogianya kita bersama-sama menyimak pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah yang berkaitan dengan kegiatan kepegawaian, kegiatan dinas, dan lain sebagainya. Atas waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Abi Suryawan untuk berkenan memberikan pengarahan kepada kami. Kepada Bapak Abi dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir dalam Zoom dalam rangka rapat awal tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada hadirat ilahi yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat sehat terutama, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam media elektronik ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa awal tahun dalam kondisi yang masih terkendala oleh wabah COVID-19 menuntut kita untuk berinovasi di dalam pertemuan melalui Zoom meeting ini. Nah, di mana untuk tahun pelajaran yang datang tentunya akan dimulai dari pembagian tugas, terutama untuk tugas beban mengajar dari berbagai pelajaran oleh Bapak dan Ibu guru setelah proses PPDB serta PLS yang akan dilaksanakan nanti. Nah, tentunya ini dari Pak Denny selaku
Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum telah menyusun merancang pembagian tugas, baik itu jam mengajar, termasuk di dalamnya tugas wali kelas, juga kepala program atau kaprok, kepala jurusan, dan yang lain-lain. Nah, tentunya sangat sulitlah kondisi seperti ini, di mana kondisi PPDB, saya kira kita semua sudah tahu bahwa ada satu jurusan yang sampai sekarang belum maksimal, yaitu perhotelan. Itu data dari Pak Yoga kemarin, baru 11 siswa. Ini tentunya akan menjadi kendala kita. Apakah ini bisa dilanjutkan untuk yang perhotelan? Karena menurut aturan yang ada dari dalam permen itu, kalau jumlahnya kurang dari 16, tentu tidak bisa dilanjutkan. Nah, kita menunggu perkembangan akhir-akhir ini sebelum dimulainya pembelajaran tahun pelajaran sekarang. Ini yang menjadi catatan. Kemudian ada berbagai tugas-tugas yang perlu Bapak tegaskan di sini. Untuk melaksanakan kegiatan KBM ini tentunya akan dimulai pengenalan lingkungan sekolah. Tapi mengingat kita masih dalam PPKM Mikro, rencananya PLS akan dilaksanakan tanggal 21 sampai dengan 23, masih sistemnya virtual. Karena kita tidak boleh mendatangkan siswa. Oleh karena itu, pelaksanaan PLS, terutama pada Pak Yoga, untuk koordinasi dengan Pak Ade bagian sarana, untuk mempersiapkan juga sarana pendukung untuk pelaksanaan PLS yang akan kita laksanakan mulai hari Rabu ya, tanggal 21, 22, 23. Kemudian koordinasi juga untuk Ibu Rodi selaku Wakil Kepala Bagian Humas, berkoordinasi dengan Pak Yoga bagaimana tentang teknis pelaksanaan PLS yang akan kita mulai besok. Untuk sementara, memang PPDB sudah selesai. Tetapi mengingat ada beberapa dari kelas yang belum penuh, maka dimungkinkan untuk kita masih bisa menerima secara offline. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu semua, Bapak minta tolong, andai kata ada dari lingkungan kita, mungkin saudara, tetangga, dan sebagainya, yang ingin atau berminat untuk melanjutkan sekolah SMK, tolong dibantu untuk bisa memenuhi kuota yang masih kosong di SMK Negeri 1 Jatisari. Sekali lagi, Bapak dan Ibu semua yang bisa atau masih ada di lingkungannya anak-anak yang belum tersalurkan atau belum mendapat sekolah, bisa difasilitasi untuk bisa masuk memenuhi kuota pada SMK Negeri 1 Jatisari yang belum penuh. Nah, ini Pak Yoga akan nanti bisa menyampaikan pada kesempatan ini. Nah, mungkin dari pelatihan kemarin, LMS ya, kemarin kita semua untuk seluruh Bapak dan Ibu guru telah mengikuti pelatihan Learning Management System yang mungkin sekarang sudah sedikit banyak sudah dikuasai, yang akan bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan PJJ pada tahun pelajaran yang mulai sekarang. Dan Bapak Ibu semua,
Saya doakan Bapak Ibu dalam keadaan sehat, terutama Pak Denny yang kemarin terkena COVID ya. Alhamdulillah sekarang sudah baikan, tinggal keluarganya. Mungkin juga yang lain yang masih punya saudara keluarga yang lain-lain, Bapak doakan, mari kita semua doakan agar keluarga besar SMA Negeri 1 Jalisari dapat dihindarkan dari wabah COVID-19. Amin. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abi Suryawan, SPD MPD yang sudah memberikan pengarahan bagi kita semua di hari pertama tahun ajaran 2021-2022. Dan tadi sudah kita simak bersama ada beberapa informasi yang mungkin sekalian mungkin sedikit saya bahas mungkin ya Pak untuk informasi kepada rekan-rekan. Yang pertama bahwasanya untuk kegiatan awal tahun ajaran ini kita masih menerima siswa baru bagi kelas yang masih ada formasi yang memungkinkan, terutama mungkin untuk 10 perhotelan, mudah-mudahan bisa memenuhi target minimal 16 personil untuk dibuka satu rombel. Untuk jurusan yang lain juga masih terbuka di beberapa kelas seperti akuntansi juga tata boga yang memang masih bisa menerima sesuai dengan daya tampung kita tahun ajaran sekarang. Kemudian untuk kegiatan MPLS mungkin nanti Pak ada penjelasan mungkin nanti dari Pak Yoga dan juga mungkin rekan-rekan panitia bahwasanya kegiatan MPLS akan dilaksanakan secara virtual dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 atau lusa karena terpotong besok Hari Raya Idul Adha sehingga acara dimulainya tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni 2021. Kemudian untuk jadwal ajaran baru Pak ini ada sedikit perubahan sedang masih dalam dipisahkan Pak, mungkin nanti fixnya diselesaikan setelah MPLS selesai berkaitan dengan rombel kelas 10 yang memang mungkin nanti ada kepastiannya. Yang sampai saat ini kami masih memegang 11 rombel, mudah-mudahan bisa tetap atau bahkan mungkin bertambah sehingga nanti berimplikasi kepada jadwal mengajar Bapak dan Ibu guru termasuk susunan wali kelas. Nanti rencananya setelah MPLS ini nanti mungkin saya juga perlu koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan lain berkaitan dengan tugas tambahan terutama. Yang pasti untuk Bapak dan Ibu saya titipkan dari kegiatan workshop LMS yang sudah kita laksanakan dalam 1 minggu ini mungkin karena kita masih dalam pekan MPLS bisa dimaksimalkan jika ada fitur-fitur yang memang belum sempat di-input dan minimal ada 1 sampel sesuai dengan kemarin kesepakatan kita. Adapun nanti penyempurnaannya bisa dilaksanakan sambil berjalan. Dan mungkin terutama untuk kelas 10 nanti juga akan ada pengenalan tentang LMS ini berkaitan dan sudah dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan MPLS yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 23 berkaitan dengan pengenalan pembelajaran di SMKN 1 Jatisari. Dari rekan-rekan mungkin dari Pak Ade Iman ada yang mau ditambahkan Pak Ade silakan atau Pak Yoga mungkin apakah sudah bergabung bersama kita. Belum Pak Den. Oh iya mangga Pak Ade silakan Pak Ade. Ayo, sorry. Oh cekap Pak Ade sebentar wis. Di sekolah aman Pak kemari ya yuk biar aja kemari. Oh iya. Ya memang Bapak dan Ibu mohon maaf ya kalau yang di sekolah kemarin disterilkan karena memang
sesuai dengan instruksi P2KM bahwa lingkungan instansi kerja diharapkan tidak ada kegiatan ya Pak Ade. Jadi Mohon Pak Den, digembok dah ya. ya, jadi kemarin punten kalau ada Bapak Ibu guru yang sedang di sekolah kita suruh pulang tanpa Kamari. mengurangi rasa hormat ya. Pak Yoga, ada yang mau disampaikan? Apakah Pak Yoga sudah bergabung dengan kita rencananya berkaitan dengan tadi sudah diinformasikan akan ada informasi? Atau mungkin Pak Yodis Oke, mau? baik Pak Den. Oh, Pak Yoga sudah ada. Oh, enggak, silakan Pak Yoga. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang sudah diberikan Pak Den kepada saya, mungkin selaku kesiswaan ya. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan laporan hasil penerimaan peserta didik baru SMK Negeri 1 Jatisari tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya ini akan menyampaikan mengenai laporan dulu, laporan untuk hasil penerimaan peserta didik baru yang sementara ini memang masih kita buka untuk di luar jalur online ya, untuk memenuhi kuota atau jurusan yang memang belum maksimal gitu. Jadi untuk hasil akhirnya untuk sementara Tata Boga dari dua tahap yang sudah diikuti melalui jalur online, yaitu jalur tahap 1 ABK, KTM, anak guru, prestasi, rapot unggulan, dan warga penduduk sekitar. Juga di tahap 2 ada jalur rapot umum dan kita buka di luar jaringan ya, atau offline. Untuk Tata Boga, perolehan sementara jumlah siswa kelas 10 tahun ajaran 2001-2022 sebanyak 20 siswa. Kemudian untuk jurusan Tata Busana jumlah siswa 77 siswa. Kemudian untuk akuntansi jumlah siswa 54. Kemudian untuk otomatisasi dan tata kelola perkantoran jumlah siswa 105. Kemudian untuk perhotelan jumlah siswa untuk sementara 11 siswa. Kemudian untuk multimedia perolehan sementara jumlah siswa 31 siswa. Kemudian untuk rombel Tata Boga untuk sementara 1 rombel, kemudian Tata Busana 3 rombel, akuntansi 2 rombel, otomatisasi dan tata kelola perkantoran 3 rombel, perhotelan 1 rombel, dan multimedia 1 rombel. Total keseluruhan jumlah siswa untuk sementara pada tahun ajaran 2021-2022 sebanyak 298 siswa. Ya, 298 siswa. Kita masih menantikan untuk tahap di luar jaringan ini untuk memenuhi kuota yang memang terpenuhi ya. Rombel tadi yang sudah sampaikan Pak Denny ada 11 rombel ya, di mana kita membuka memang kurang lebih ada 14 rombel ya, 3 rombel memang belum terpenuhi, di antaranya 1 kelas Tata Boga, kemudian 1 kelas akuntansi, dan 1 kelas untuk perhotelan ya. Itu yang pertama untuk laporan hasil penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian yang berikutnya untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ya, dengan masih diberlakukannya kegiatan PPKM di lingkungan SMK Negeri 1 Jatisari. Dengan ini kami melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan secara daring atau online ya. Dengan pelaksanaan hari ini kita sudah melaksanakan untuk pembekalan materi, kemudian persiapan untuk siswa melakukan pengenalan lingkungan sekolah ya. Kemudian untuk pembukaan pelaksanaan inti dari MPLS akan dibuka pada tanggal 21 Juli hari Rabu 2021 sampai tanggal sampai hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Kemudian materi nanti yang akan disampaikan ya, ada beberapa materi. Pertama tadi yang sudah Pak Denny sampaikan, untuk hari pertama akan dilaksanakan materi tentang penerapan protokol kesehatan dan mengenai wawasan Nusantara atau wawasan Wiyata Mandala ya, yang akan disampaikan oleh kurikulum. Dan hari kedua nanti ada pengenalan tentang anti korupsi, kemudian pembinaan karakter,
dan pengenalan untuk ekstrakurikuler. Dan di hari ketiga ada pengenalan tentang program pembelajaran atau LMS oleh Wakakurikulum oleh Pak Dedi nanti. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk waktunya kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi kami mohon dukungan dan doanya untuk kuota yang belum terpenuhi sebanyak 206 siswa lagi yang dibutuhkan untuk tahun ajaran ini bagi SMP Negeri 1 Jatisari. Mudah-mudahan kita tunggu sampai batas waktu yang memang sampai nanti Dapodik akan diupload oleh operator sebanyak 504 siswa ya, kalau memang kuota kita terpenuhi. Demikian mungkin Pak Denny informasinya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Yoga atas informasi tentang PPDB dan rencana pelaksanaan MPLS ya. Jadi MPLS-nya nanti dilaksanakan secara virtual ya Pak Yoga melalui Zoom ya, melalui Zoom. Ya, betul Pak Den. Zoom dan YouTube insya Allah. Ya, jadi waktunya kurang lebih durasinya berapa? 4 jam ya Pak Yoga kalau tidak salah. Betul. 4 jam per harinya ya. Jadi karena memang kita kondisinya secara tatap maya ya. Jadi maksimal memang dari segi kesehatan maksimal 4 jam ya, atau maksimal 5 jam untuk bertatap maya di depan komputer seperti itu. Dan juga Bapak dan Ibu, tambahan tadi juga untuk mengenai jadwal secara formasi untuk susunan mata pelajaran tidak jauh berbeda dengan tahun ajaran kemarin karena kita mengacu kepada rambu-rambu linearitas ijazah dan mapel, dan alhamdulillah di tahun ajaran kemarin 2020-2021 sudah semuanya 100% Bapak dan Ibu guru yang mengajar sudah sesuai dengan linearitas ijazah S1-nya. Oleh karena itu di tahun ajaran ini juga kami masih berpedoman bahwa Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran berdasarkan ijazah linearitas S1-nya. Cuman mungkin yang akan sedikit perbedaan adalah apakah masih komposisi di tingkat yang sama atau tidak. Ini sedang kami olah, dan juga sebagai informasi juga untuk di awal, yang pasti di awal semester ini nanti kita karena kemungkinan masih melaksanakan pembelajaran secara full daring, sambil melihat situasi yang terjadi di lapangan. Kita pembelajarannya mungkin nanti dimaksimalkan selama sesuai dengan arahan dari Kepala KCD Wilayah 4 yang sudah dibahas di beberapa pekan yang lalu sebelum ajaran baru dimulai, bahwasanya disarankan untuk pembelajarannya dilaksanakan secara sinkronus dan dilaksanakan maksimal 4 jam karena memang sesuai dengan rambu-rambu kesehatan tadi ya. Adapun nanti di tengah perjalanan jika sudah kondisinya membaik, kita sudah masuk ke dalam tatap muka terbatas, kemungkinan nanti akan ada perubahan jadwal lagi, di mana mungkin akan ada pembagian tingkat tatap muka di sekolah dan tatap muka di dunia maya atau secara daring. Namun yang pasti di awal semester ini kemungkinan besar kita masih merunut ke juknis pelaksanaan KBM yang terakhir, bahwasanya dilaksanakan secara full daring ya. Ya kita berharap mudah-mudahan situasi pandemi ini setelah P2KM mulai berangsur-angsur membaik, dan kita juga punya kesempatan untuk melaksanakan tatap muka secara terbatas di kemudian hari ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang akan disampaikan mungkin dari rekan-rekan yang lain selain dari tadi dari Pak Yoga, dari rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau disampaikan, silakan kami berikan kesempatan untuk mengaktifkan mikrofonnya, atau mungkin ada info tentang pegawaian yang lain dari rekan-rekan staf tata usaha, silakan. Pak Den mau tanya. Oh iya, Bang Bu, silakan. Pak Den,
kita kan belum tahu ya ngajarnya pelajaran apa untuk tahun ajaran sekarang gitu kan. Entah di rolling atau pelajaran itu saja. Sementara kita juga mau ngerjain itu kan untuk persiapan di MLS itu. Itu bagaimana Pak Den? Ya, baik, terima kasih Bu Is. Terima kasih. Ya, kami secara formasi tidak ada perbedaan yang jauh Bu Is dari tahun ajaran yang lalu. Makanya kemarin kami membuat course per mapel itu karena sesuai dengan linearitas mapel ya. Jadi artinya memang komposisi mengajarnya tidak jauh berbeda dengan tahun pelajaran yang lalu. Artinya ketika Bu Is misalkan dari tahun ajaran yang kemarin masih mapel spreadsheet misalkan, kemudian sekarang juga masih menggunakan mapel spreadsheet karena kita mengacunya kepada linearitas mapel tadi. Dan untuk secara lengkapnya nanti di pekan ini nanti akan kami share Bu Is untuk pembagian jadwal secara langsung. Yang pasti Bapak dan Ibu untuk kondisi pembelajaran kita tidak jauh berbeda dengan tahun ajaran yang lalu ya. Yang masih kami tunggu adalah jumlah rombel kelas 10 yang sampai saat ini memang masih bisa naik atau bahkan mungkin bisa berkurang, tapi mudah-mudahan minimal tidak berkurang gitu ya. Tapi untuk formasinya masih masih sama seperti dengan tahun ajaran yang lalu Bu Is, dipersiapkannya seperti itu saja, sambil nanti secara fixnya akan kami share untuk jadwalnya yang fixnya sambil menunggu kegiatan kelas 10 ini selesai. Mudah-mudahan sebelum MPLS berakhir sudah terlihat kelas 10 berapa rombel, langsung bisa eksekusi ya. Takutnya kalau sekarang kami masih menunggu akhir dari MPLS. Biasanya setelah dari MPLS bisa kelihatan kelas 10 ini berapa jumlah rombelnya seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Is ya untuk sementara bisa dipersiapkan dulu saja materi-materi sesuai dengan tahun ajaran yang lalu. Ya, Hatur nuhun Pak Deni. Ya, sama-sama Bu Is. Yang paling penting Bapak Ibu bisa mengetahui prosedur-prosedurnya, bagaimana cara membuat lampiran fitur-fitur di LMS ya. Mungkin ini sedikit saya ulas tentang workshop kemarin, di mana kemarin kita sudah belajar pertama membuat daftar hadir, melampirkan file, membuat fitur penugasan, kemudian membuat topik diskusi, dan juga cara mendaftarkan siswa. Nah, kami juga sudah membuat video tutorialnya bagi Bapak Ibu yang mungkin lupa gitu ya setelah workshop kemarin sudah kami muat beberapa tutorial fitur-fiturnya di YouTube sekolah. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam mempersiapkan kelas pembelajarannya di LMS yang akan kita pakai di tahun ajaran ini. Maka Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Sambil menunggu ini ada informasi mungkin Pak untuk Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan. Oh iya, Mangga, boleh nak, ada yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Iis bertanya tentang pembelajarannya ya. Kalau saya ingin tanya bagaimana siswa gabung dengan kitanya gitu. Kalau classroom kan jelas ada kode kelasnya. Nanti kalau kita pakai yang kemarin di workshop kan yaitu model, itu nanti kita diberitahu oleh Pak Deni atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Sama-sama boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk proses pendaftaran siswa ini di model ini berbeda dengan classroom ya. Kalau di classroom siswa masuk berdasarkan undangan, tetapi kalau sekarang yang mendaftarkan itu Bapak dan Ibu masing-masing melalui proses enrollment ya. Jadi nanti mungkin sementara
Bapak Ibu dilengkapi dulu fitur-fiturnya dulu, dilengkapi dulu fitur-fiturnya. Nah, nanti untuk materi enrollment ini Bapak Ibu tinggal mendaftarkan saja dari proses partisipannya. Misalkan Ibu Lina untuk satu course, misalkan kelas 12 mengajar di OTK humas ya, atau OTK kepegawaian. Oke, kepegawaian misalkan Bu Lina mengajar kelas untuk 12 AP1, 12 AP2 dan 12 AP3. Nah, nanti Bu Lin di kelas pembelajaran Bu Lina tinggal di-enroll saja berdasarkan kelompok kelasnya. Jadi nanti siswa setelah dia login di Moodle, dia udah otomatis akan muncul nama-nama mapel yang sudah di-enroll oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi dia udah otomatis tidak lewat undangan lagi. Dia bisa mengakses kelas Bapak dan Ibu setelah Bapak dan Ibu memilih dan mendaftarkannya. Jadi intinya Bapak dan Ibu nanti mengenroll kelasnya sesuai dengan kelas yang akan di-share sesuai dengan jadwal ya. Misalkan tadi Bu Lina kelas 12 AP1 2 3, berarti yang di-enrollnya kelas 12 AP1 2 3, tidak perlu semua kelas 12 seperti itu. Jadi nanti di akun siswa setelah dia login dengan akunnya, jadi akun itu kan ada, kemarin kita sudah belajar ada user untuk guru, untuk admin, untuk guru dan siswa dan untuk tamu ya. Jadi untuk akun siswa A setelah dia login, dia akan otomatis muncul kelas-kelas yang sudah di-enroll untuk dirinya gitu. Nah, yang kenapa bisa otomatis karena Bapak Ibu guru sudah mendaftarkan si siswa tersebut ada di kelas yang di-enroll oleh Bapak dan Ibu. Seperti itu, Bu Lin. Untuk database siswa enrollnya, ini sedang kita update karena kita ada perubahan database. Kalau tahun kemarin kan yang kelas 11 naik ke kelas 12, yang kelas 10 naik ke kelas 11, dan yang kelas 10 ini slotnya baru karena lewat proses PPDB. Jadi nanti sedang kita update untuk database siswanya, terutama untuk kelas 10, ya, karena kelas 10 ini memang progresnya masih kita pantau. Tapi kalau nanti udah mendekati MPLS selesai, sudah tergambar fixnya berapa, Bapak Ibu tinggal mengenroll berdasarkan kohor kelasnya saja. Berdasarkan kohor kelasnya, jadi sudah sesuai dengan kelas yang diajar oleh Bapak dan Ibu. Mungkin gambarannya seperti itu, Bu Lin. Kalau misalkan nanti disepakati, kita bisa membuat satu event khusus, pertemuan khusus untuk diskusi tentang enrollment ini ya, supaya nanti tidak salah mengenroll atau tidak terlalu banyak, seperti itu. Oke, sementara seperti itu, Bu Lin, gambarannya untuk pendaftaran siswanya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang akan mau disampaikan? Bu Adiani, ada yang mau disampaikan? Silakan, Bu Adi. Ya, punten. Bu Adi lagi di mana, Bu Adi? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abi, izin, punten. Ini banyak yang bertanya-tanya RAT untuk RAT koperasi. Insya Allah RAT koperasi dilaksanakan akhir bulan Juli. Sekarang laporannya sedang disusun. Kemarin saya mau nyusun sama Bu Fitri, diusir-usir sama Caraka, suruh pulang gitu. Ini kata Pak Abi suruh pulang, Bu Adi. Jadi nggak selesai, Pak. Curhat, Pak. Ya, tidak apa-apa, Bu. Instruksi dari Bapak, ini kan demi keselamatan kita bersama. Iya. Tapi kalau Ibu memang mau ke sekolah, ke Bapak, Bu, izin nanti saya telepon Carakanya. Gitu. Oh iya. Iya Pak, waktu hari apa ya ke sekolah? Iya, emang saya buat prosedur seperti itu supaya ini karena banyak yang kena itu kalau Bapak izinkan ke sekolah, nanti pas ada sidang ketemu itu nanti Bapak yang dipanggil gitu. Oh iya. Ya betul, Pak. Gitu ya. Ya. Jadi teman-teman, insya Allah RAT-nya dilakukan minggu terakhir bulan Juli ya.
sedang disusun laporannya, diusahakan selesai. Mudah-mudahan selesai. Doakan. Makasih Pak Abi. Makasih Pak Den. Iya, Makasih Bu Adi, semua. terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasi dari Ibu Adiani mewakili teman-teman pengurus koperasi. Mangga mudah-mudahan lancar persiapan RAT-nya ya Bu Adi, diberikan Amin. kesehatan pengurusnya dan juga untuk Amin. persiapannya kalau memang di sekolah sedang di lockdown bisa di rumah Ibu Adi atau di rumah Fitri seperti itu. Ya, Tapi insya memang Allah. emang sekarang lagi rame razia Bu, Ya, jadi memang kita perlu berhati-hati juga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi terima kasih Bu Adi atas informasinya dan juga sami-sami Pak Den. rencana RAT-nya. Ya. Bapak dan Ibu, ini ada informasi juga Pak dari Ibu Santina. Kebetulan sebetulnya sudah saya undang untuk kesempatan kali ini. Yang pertama, salam dari Ibu Santina untuk Bapak Kepala Sekolah, juga rekan-rekan Bapak Ibu Guru. Di tahun ajaran 2021-2022, Ibu Santina kemungkinan harus melaksanakan tugasnya di sekolah asalnya Pak, di SMA Banyu Asin di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi rencana yang beberapa tahun terakhir dia sedang berusaha mutasi ke sekolah kita, betul. Jadi dari kepala sekolah di sana diminta untuk menyelesaikan dulu administrasi kepegawaiannya karena memang secara jenjang Ibu Santina agak terlambat. Seharusnya sudah mungkin golongannya sudah naik demi kebaikan Bu Santina, jadi disarankan untuk naik tingkat dulu baru bisa mutasi ke sekolah kita. Jadi kemungkinan tahun ajaran ini Ibu Santina belum mengajarnya di full di sana Pak, gitu, untuk mapel bahasa Indonesia di kelas 12. Gitu. Terima kasih informasinya Pak Den. Ya, sama-sama Pak. Tadinya mau diundang cuman beliau nggak sanggup katanya. Ya. pengen Sekalian, nangis katanya. Ya, sekalian nih Bapak ucapkan besok itu Idul Adha ya. Iya Pak. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh rekan-rekan semua. Barangkali Ya, ada yang berkorban ya ingat-ingat aja lah. Dia doanya Pak. Tapi kalau mau ke sini juga nggak apa-apa, cuma pasti banyak penyekatan. Ya, sini Pak. Ya, mau ke sana. Ayo Bu, mau bener nih. Bu Titik. Pasti berarti ayo. Ayo. Muncul. Silakan daftar yang mau puanasa. Disekat Pak ya, situ ulutnya juga disekat ya bisa lewat Pak. Kemarin saya mudik balik lagi. Oh gitu Pak. Ya, pastinya. Harus punya surat vaksin. Betul. Ya. Ya, terima kasih. Ya, atur nuhun Bapak atas informasi dan tawarannya. Insya Allah sebetulnya kita pengen ke sana Pak, tapi mungkin nanti melihat sikon ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Kalau tidak ada, kita mungkin hari ini rencananya ada rapat MPLS juga Pak untuk panitia MPLS. Mangga Bapak Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin secara singkat informasinya bahwa ajaran baru sudah dimulai, namun di pekan ini kegiatannya akan diisi dulu oleh kegiatan MPLS, dan untuk pembagian jadwal mengajar nanti akan dibagikan di sela-sela kegiatan MPLS, dan di kesempatan berikutnya mungkin juga nanti akan diumumkan tentang tugas tambahan untuk tahun pelajaran 2021-2022. Mungkin seperti itu Pak Abi untuk acara inti kali ini. Jika tidak ada, nanti mungkin Pak Ustadz bisa memimpin doa Pak Ustadz untuk di awal tahun ajaran ini kita bisa mengawali dengan baik ke depannya. Dan juga kami juga mohon doanya Bapak dan Ibu bahwa mungkin tidak ada salahnya masih di suasana yang sangat baik ini kita ucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa yang sebesar-besarnya atas kepulangan ayahanda dari Ibu Lina Maulina, kemudian Ibunda Pak Cahyadi, dan juga mungkin mohon doanya saat ini sedang dirawat ayahnya dari Ibu Sri Haryani, dan saya juga mohon doanya untuk keluarga saya, insya Allah sedang dalam kondisi pemulihan
tapi insya Allah sudah mulai berangsur membaik ya. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang sakit, bisa diberikan kekuatan, kita yang sehat dilindungi dari wabah pandemi COVID 2019. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada Pak Ustadz mungkin bisa berkenan memimpin doa Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, Pak Ujang Nasruddin. Halo Pak Ustadz, bisa diaktifkan mikrofonnya Pak Ustadz? Ujungnya Om Manuk si ganap Raden. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mangga, waalaikumsalam. Udah, bisa. Mangga Pak Ustadz di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya hormati, khusus kepada kepala sekolah yang alhamdulillah pada hari ini kita semua telah diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita pada yang Allah berikan pada hari ini adalah merupakan kesehatan yang selalu membawa kepada kebaikan untuk kita dan kepada keluarga kita dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya bagi yang ditinggalkan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu terhindar dari musibah COVID-19 ini. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk beristighfar kepada Allah dan memohon kepada Allah mudah-mudahan segala dosa-dosa kita yang terasa maupun yang tidak mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamkani wa la adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayat min jami'il khairati bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsy wal munkar wa suyufal mukhtalifata wa syada'idal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma asil sawaba ma'akum lakun ana alim wa mahallalna wa masabahna wa mastaghfar ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa illa ruhi khususan, silakan sebutkan keluarga kita yang sudah mendahului kita. Summa illa ruhi khususan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim ujurahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina badahum waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah min ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwan ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan innaka antal rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah berkenan memimpin doa mengawali kegiatan kita di tahun ajaran 2021-2022. Semoga doa Bapak dan Ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa kepada rekan-rekan yang sedang dalam proses pemulihan, Ibu Nia, Pak Didin, ya semoga senantiasa diberikan kesabaran, kekuatan, supaya terus semangat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya, amin. Ya Allah. Amin. Bapak dan Ibu, sebelum diakhiri nanti ini ada absen, silakan nanti diisi, saya bagikan di chat di Zoom-nya ya Bapak dan Ibu. Iya. Saya bagikan ini, silakan saya di sini. Nah, namun sebelum itu seperti biasa kita dokumentasi dulu. Maka Bapak Ibu bisa diaktifkan kameranya supaya kita bisa membuat dokumentasi kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Maka Bapak Ibu diaktifkan videonya. Ya, Ibu Dwi udah siap-siap. Kemudian Bu Iis juga udah siap-siap. Yang belum diaktifkan, mangga silakan. Alhamdulillah sudah. Nah, karena kan kita bisa bertatap maya nih semuanya. Kalau tadi masih ada yang di close ya. Baik, Bapak Ibu, ini ada belum mandi ya, Bu Adi? Ya udah, enak aja. Oh, udah. Ya. Belum itu mandinya sore doang. Ya, mandi kalau ingat Pak Den. Rahasia. Pak Adi mandi kalau ingat. Pak Den boleh jualan sekarang nggak Pak Den? Oh, siap, boleh. Gak apa-apa, lu mandi mahal Bu buat besok. Fitnah Deki dah itu mah. Ya, ini ada 3 halaman ya Bapak Ibu. Ada 3 halaman. Saya di halaman pertama dulu. Nanti setelah hitungan ketiga, maka Bapak Ibu senyum saja, ditahan. Kalau udah selesai baru boleh di off-kan. Ya, Pakai kacamata. Saya halaman berapa? Sih. Berapa? Halaman berapa kita nih? Halaman teras. Ya, ini Wis gayalah boga monstera. Iya dong, aku pamer. Itu canda bodongnya. Canda bodong. Pak Abi, videonya di stop Pak, boleh diaktifkan Pak Abi. Ya karena kapanggih ya. Oh iya Pak Ustadz udah aktif. Wih. Wes Ya. Deki. Hitungan ke 3 ya, Bapak Ibu ditahan ekspresinya. Jika pinjamlah wajah kamu. Siap ya, Banget oke. sebentar, ini apa namanya? I see. Mikrofonnya saya close dulu supaya kameranya tidak pindah-pindah ya. Bentar. Oke, saya izin off-kan dulu mikrofonnya. Siap, 1, 2, 3. Udah belum sih? Belum. Baru halaman 1. Kemudian ini ya halaman 2-nya sekarang. Berem ya asahan. Terakhir halaman 3, sebentar, satu lagi. Moci, tong berem Moci. Oke, sudah Bapak Ibu, terima kasih. Silakan mangga dilanjutkan mengisi absennya ya. Sama-sama. Mbak Menik, mana petainya? Aku belum kebagian petai, Mbak. Enak Epo loh. Belum. Petainya.
Sebelum dilanjut, saya tutup dulu acaranya karena tadi kita sudah berdoa dan sudah melakukan dokumentasi. Untuk kegiatan briefing kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Saya mohon maaf secara pribadi jika ada kesalahan kekurangan. Selamat merayakan Hari Bapak Ibu dan keluarga sehat selalu. Ya. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya silakan boleh. Nah, mulai ngobrol. Nah, sekarang mangga kalau yang untuk teman-teman, untuk Bapak Kepala Sekolah, terima kasih sudah berkenan hadir Pak dan Bapak Ibu Guru. Dan ini ada info dari Pak Yoga untuk teman-teman panitia FLS. Setelah ini mohon jangan ngeles dulu karena akan ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Mangga isi bade halo silakan Bu Adi. Bu Adi, Kurban Bu Adi. Pak Haji Ahyadi Damang. Hai, samulihna teh Iis kumaha Damang? Alhamdulillah. Saya mudah-mudahan sehat sadayananya. Punten abdi ngiring bela sungkawa teh biasa takjiah punten Pak. Kami mah doana. Ya,